Ahmad Ali menjelaskan istirahatnya Jokowi atas permintaan pengurus dan kader PSI yang menginginkan Jokowi beristirahat untuk memulihkan kesehatannya hingga fit 100%. Sehingga pada tahun 2027 nanti Jokowi bisa kembali prima dan memenangkan partainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id. Agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan akan istirahat hingga 2027 sebelum aktif lagi untuk memenangkan PSI di pemilu 2029. Istirahatnya Jokowi ini disebut untuk memulihkan kesehatannya agar bisa fit 100%. Namun, ada juga spekulasi bahwa istirahatnya Jokowi ini sebagai taktik untuk menghindari pemeriksaan dalam kasus ijazah palsunya, sekaligus mengulur waktu agar Gibran tidak dikejar upaya pemakzulan. Kepastian Jokowi akan istirahat untuk memulihkan kesehatannya ini disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali pada acara prarapat kerja wilayah PSI Jawa Barat di Bandung, Jumat 14 November 2025. Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI, kata Ali kepada awak media. Ahmad Ali menjelaskan istirahatnya Jokowi atas permintaan pengurus dan kader PSI yang menginginkan Jokowi beristirahat untuk memulihkan kesehatannya hingga fit 100%. Sehingga pada tahun 2027 nanti Jokowi bisa kembali prima dan memenangkan partainya. Sebab Jokowi efek, kata Ali, masih sangat kuat di Indonesia. Ahmad Ali menegaskan PSI memilih Jokowi sebagai patron, bukan karena Jokowi merupakan mantan presiden, tetapi karena Jokowi orang kampung biasa yang bukan keturunan raja, tetapi bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia karena kejujurannya. Beliau rakyat biasa, tapi dengan kejujuran, moralitas, integritas mengantar beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak ada pemimpin di negeri ini yang memiliki pengalaman seperti beliau, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden, ujar Ahmad Ali menyebut kelebihan Jokowi. Sobat The Press, Jokowi selama ini memang dikabarkan menderita penyakit kulit yang dapat dilihat secara kasat mata pada perubahan fisiknya setiap kali dia tampil di depan publik. Berdasarkan keterangan orang-orang dekatnya, perubahan pada kulit Jokowi seperti yang terlihat di wajah, tengkuk, dan tangan akibat alergi yang sensitif dengan udara kotor dan sinar matahari. Sebuah foto yang beredar luas yang diunggah orang dekat Jokowi, Bambang Saptono, membuat netizen heboh dan penasaran. Foto yang diunggah Bambang di akun Instagramnya pada 8 November 2025 itu memperlihatkan warna kulit kaki Jokowi yang menghitam. Dari foto itu, banyak warganet yang menduga jika kesehatan Jokowi makin parah dan tidak baik-baik saja. Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang intens mengamati perkembangan fisik Jokowi menyebut Jokowi bukan sedang menderita alergi, tetapi terkena autoimun yang berbahaya. Dr. Tifa yang menjadi tersangka dalam aduan Jokowi ke Polda Metro Jaya menyebut Jokowi selama ini tidak optimal menjalani pengobatan atas penyakitnya itu. Sepertinya ikhtiar berobat juga nggak serius-serius amat dikerjain. Padahal autoimun penyakit super serius dan mematikan. Padahal klaimnya hanya alergi. Alergi pengadilan, tulis Dr. Tifa Satir di X pada Minggu 16 November 2025. Dari perkembangan terakhir kasus ijazah palsu Jokowi, tak berlebihan bila Dr. Tifa menyindir Jokowi sedang mengidap alergi pengadilan. Sebab 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas aduannya ke Polda Metro Jaya kini semakin masif menggalang dukungan. Dan bila proses hukum ini sampai ke pengadilan, maka Jokowi akan dipanggil sebagai pelapor untuk menunjukkan ijazahnya. Selama ini Jokowi selalu menghindar jika dipanggil untuk pemeriksaan terkait ijazahnya itu. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta dalam sidang mediasi itu gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terkait dugaan ijazah palsunya pada Selasa 21 Oktober 2025 lalu. Sidang yang seharusnya mempertemukan para pihak dalam mediasi itu dihadiri dua penggugat, Top Taupan dan Bangun Satoto, bersama kuasa hukum mereka Muhammad Taufik. Namun, Jokowi selaku tergugat utama tak hadir di ruang sidang. Mediasi seharusnya menghadirkan prinsipal. Kami sudah hadirkan dua prinsipal kami, Top Taupan dan Bangun Satoto, tapi Pak Jokowi tidak hadir, ujar Taufik ketika itu. Seperti sudah diduga, mediasi ini pun berakhir deadlock pada sidang hari Selasa 28 Oktober 2025. Ketidakhadiran Jokowi ini membuat publik pun kembali mempertanyakan komitmennya yang berulang kali menegaskan kesiapannya membuka ijazahnya di depan hakim. Namun begitu ada kesempatan, Jokowi justru tidak memenuhi panggilan sidang yang memunculkan spekulasi di tengah derasnya tudingan seputar keaslian ijazahnya. Sobat The Press,
Dengan keterangan sakitnya itu, Jokowi punya banyak waktu untuk mengulur-ngulur pemeriksaan ijazahnya. Meskipun tidak ada aturan yang membolehkan orang sakit untuk tidak hadir ke pengadilan atau penyidikan. Namun, hakim atau penyidik bisa menunda pemeriksaan sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat kembali. Ini artinya Jokowi punya ruang dan celah agar dirinya tidak diperiksa selama menjalani pemulihan kesehatan hingga 2027 mendatang. Dan selama waktu itu, para tersangka Roy Suryo CS akan disibukkan dengan wirawiri memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan. Kesibukan sebagai tersangka itu pula akan membuat Roy Suryo CS tidak punya waktu dan konsentrasi untuk mengulik dan mengutak-atik status pendidikan Gibran yang diduga tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Ijazah yang dalam undang-undang disebutkan sebagai syarat pendidikan minimal seorang calon wakil presiden. Padahal sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS sedang mengumpulkan bukti dan data tentang sekolah Gibran di Singapura dan Australia yang disebut Roy hanya sampai sekolah menengah pertama. Dengan demikian, Gibran akan lebih tenang duduk di kursi jabatannya dan bebas dari ancaman pemazulan. Paling tidak sampai tahun 2027 ketika Jokowi dinyatakan sudah fit kembali. Selama waktu 2 tahun itu, tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak hanya untuk persiapan menghadapi pemilu 2029, tetapi juga merapikan dokumen dengan cara melengkapi yang belum ada dan membuang yang tidak diperlukan. Seperti yang dilakukan oleh KPU Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah pencalonan Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta. Pemusnahan itu terungkap dalam sidang Komisi Informasi Pusat atau KIP, sengketa ijazah Jokowi di Wisma BSK, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 17 November 2025. Ketua Majelis Sidang KIP, Rospita Visi Faulin, meminta klarifikasi dasar hukum resesi arsip yang digunakan KPU Surakarta untuk memusnahkan arsip Jokowi itu. Padahal dokumen itu masih ada potensi dipersengketakan. Perwakilan KPU Surakarta menjelaskan, pemusnahan itu mengacu pada PKP atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip. Itu pemusnahan sudah sesuai dengan JRA atau jadwal retensi arsip. Buku agenda kami. Musnah, Ibu, sesuai dengan jadwal arsip, kata perwakilan dari KPU Surakarta seperti yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa 18 November 2025. Apakah pernyataan tentang Jokowi akan melakukan pemulihan ini adalah bagian dari strategi untuk menghindari pemeriksaan dan mengulur waktu agar Gibran tidak dikejar-kejar ancaman pemazulan? Kita akan lihat perjalanannya ke depan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.